kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada hanya pria saja. Ajarilah kami pria. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Yang wanita, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus bersama tanpa musik. Ajarilah tanpa musik. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Sama lagi dengan musik, sekali lagi deklarasikan. Ajarilah, ajarilah mayandenamu. Bersama-sama katakan ajarilah. Oh, Kau mengajari kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam hati kami. Ada Engkau, sumber kasih, sumber kehidupan. Ada mata air kehidupan yang terus menerus memancar sampai kepada kekekalan. Ada kasih yang suka mengampuni. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih yang membuat kami mampu saling memperhatikan. Kasih yang membuat kami mampu Tuhan saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Kasih yang memampukan kami menguatkan satu dengan lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah memberikan hidup-Mu dan tinggal di dalam kami. Karena itu ajarlah kami lewat firman yang disampaikan. Bangkitkan jemaat-Mu yang betul hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami akan bergerak bersama-sama menyelesaikan agenda sorga. Mendatangkan kerajaan-Mu di bumi ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada kebenaran yang memerdekakan di mana-mana. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, topik hari ini kita sedang belajar tentang membangun budaya ibadah raya dan persekutuan. Ya, kalau kita lihat dari topiknya, saya kira kita semua udah tahu lah ya. Bahkan kita sudah jalani, betul? Nah, tetapi topik ini sedang terus digaungkan supaya kita mengerti apa sih tujuan kita beribadah bersama-sama dan tujuan beribadah di rumah-rumah.
di komsel-komsel. Yang poin pertama yang kita perlu pelajari tentang pentingnya membangun ibadah raya dan persekutuan. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lanjut. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ketika bicara menjelang hari Tuhan yang mendekat, saya akan sampaikan sedikit tentang lembu kurus, lembu sekarat, supaya Bapak Ibu sekalian semakin paham. Ya, nah jadi kita lihat ayat 24 tadi, lihat sekali lagi. Di situ dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Coba kita cek. Selagi kita di ibadah raya, saya kira mungkin memperhatikan gak terlalu bisa kelihatannya. Saudara lagi ibadah raya. Tetapi memperhatikan itu lebih kelihatan terutama ketika kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Tetapi prinsipnya Tuhan katakan, ketika kita berkumpul bersama-sama, setiap orang percaya harus tekun dan setia di dalam persekutuan dengan sesama orang percaya, saling memperhatikan khususnya di dalam jemaat lokalnya masing-masing. Baik di ibadah raya maupun di komsel di pertemuan-pertemuan di rumah-rumah. Di sini dikatakan, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sering kali yang terjadi ketika kita memperhatikan yang kelihatan malah apa ya? Kelemahan, betul gak sih? Semakin kenal semakin kelihatan jelek-jeleknya, betul gak? Betul, ngaku ya, jujur ya. Ya, sering kali terjadi suami istri waktu masih pacaran, kelihatannya yang baik-baiknya semua, betul enggak? Wih, waktu masih jadi pacar kali ya, Nando, semua di sini, apa aja kayaknya yang kamu minta, it's okay. Semuanya kayaknya, wih baik banget nih pasangan saya. Ya, baik yang perempuan, bahkan saya pernah dengar ada wanita yang sebenarnya dia nggak pintar masak, tapi karena dia tahu laki-laki ini suka perempuan yang masak, wih dia belajar masak, ya, nggak bisa jahit, belajar jahit, supaya bisa menarik perhatian gitu ya, belajar masak, belajar apa, pokoknya dia berusaha melakukan apa yang dia tahu, nih pria ini suka. Juga dengan si pria, dia tahu wanita ini senang perhiasan, ya, senang ini dan senang itu, berbagai macam cara mereka berusaha untuk memberikan. Tapi ketika sudah masuk pernikahan, Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah menikah, kelihatan semuanya, betul? Nah, kalau sudah menikah, semakin kelihatan, biasanya makin kelihatan jelek-jeleknya. Tapi firman Tuhan berkata, marilah kita saling memperhatikan tujuannya apa. Bukan melihat jeleknya dan akhirnya mulai menghakimi. Dan mulai menjadikan bahan gosip. Ngomongin, ya istri, suami, istri, semua kita satu dengan yang lain. Saudara dan saudari semua yang ada khususnya dalam jemaat lokal. Kalau kita memperhatikan tujuan Tuhan. Supaya apa katanya? Iya, tujuannya memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Itu sebabnya gereja harusnya jauh dari gosip. Karena gosip adalah salah satu pembunuh kegerakan. Ketika kami kegerakan tahun 80-an, luar biasa Tuhan bekerja. Tapi salah satu cara iblis untuk merusak kesatian adalah gosip. Gosip terjadi ketika kita mulai melihat kekurangan satu dengan yang lainnya. Jemaat lihat kekurangan Mbak Yus. Bisa saja kalau tidak hati-hati memperhatikan. Ternyata Mbak Yus tuh gitu loh ya. Benar gak sih? Benar gak sih? Benar gak sih? Ngomongin. Oh, iya juga ya. Akhirnya apalagi tadinya yang gak memperhatikan jadi memperhatikan. Akhirnya yang jelek-jeleknya makin kelihatan. Dan inilah taktik iblis. Hal yang jeleknya dijadikan bahan gosip.
ngomongin. Seperti ketika anaknya Nuh melihat aurat ayahnya, melihat keburukan ayahnya, dijadiin bahan omongan. Tetapi kedua anaknya Nuh melihat kekurangan aurat ayahnya, mereka menutupinya sambil, karena ayahnya waktu itu telanjang, mabuk. Kedua anaknya yang lain menutupi ketelanjangan, hal-hal yang kurang di dalam orang tuanya ditutup justru sambil berjalan mundur. Artinya tetap hormat. Begitulah pertama-tama yang saudara perhatikan adalah pemimpin. Karena pemimpin orang yang betul-betul jadi sasaran musuh. Dia berusaha untuk mencari kekurangan sang pemimpin. Saya bicara ini karena saya seorang pemimpin. Saya mengerti hal ini. Karena yang Tuhan membangkitkanlah pemimpin yang hidup menjadi teladan dalam segala aspek. Karena ketika saya memiliki kehidupan yang terus diakurasi, kehidupan yang terus dibersihkan oleh Tuhan, lewat pengajaran firman-firman, nanti kita lanjut, pengajaran para rasul, saya berusaha mengadopsi semuanya. Bukan berarti saya tidak punya kekurangan. Ada bagian belakang saya. Apa namanya? Punggung tuh black, apa? Yang gak bisa kelihatan sama kita tuh namanya apa? Blind spot, ya, blind spot. Hidup kita semua kan punya punggung, bener gak? Coba saudara bisa lihat apa yang di punggung saudara? Gak bisa. Ya, ada blind spot. Ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Saya sendiri juga ada yang tidak saya bisa lihat. Bahkan kekurangan saya yang saya tidak bisa lihat. Tapi kalau ketemu sama jemaat yang memperhatikan untuk menjadikan bahan obrolan. Ini gosip, ini pembunuh kegerakan, ini sesuatu yang berbahaya. Itu sebabnya ketika kita memperhatikan, tujuannya harus diperhatikan. Supaya sama-sama, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Katakan supaya... sekali dari ayat dari satu aja, dari depan 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Jadikan itu sebuah dasar keyakinan kita. Jadikan itu pokok pikiran kita. Bahwa Tuhan, aku tahu Engkau ingin kami semakin saling. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ya, kami ini mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Karena kasih Tuhan ada di dalam kita. Dia telah memberikan segalanya. Dan kita harus bersyukur di dalam kita ada sumber kasih. Kehidupan Kristus. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan dengan kasih. Berkelimpahan dengan kemurahan. Melimpah dengan hikmat. Melimpah dengan kuasa. Semuanya yang ada di dalam Kristus itu milik kita. Saya cerita sedikit. Kami di Cimahi baru membeli 200 pohon sawo abiu. Ya nih di Lembang nih banyak tanah ya. Saya dapat beban dari Tuhan untuk memperhatikan apa yang Bapak Jonathan David sampaikan. Nah itu mau saya sampaikan juga. Ya. Bagaimana dia katakan di dalam tahun 2012 sampai 2019 itu sapi gemuk. Waktu Bapak Jonathan David sampaikan itu saya tidak perhatikan. Saya cuek saja. Dia bilang cepat investasi karena ini masa sapi gemuk. Ayo lihat lahan-lahan, lihat segala sesuatu apa yang bisa dikerjakan, ikuti tuntunan Tuhan, bangun investasi. Dia bilang. Karena 2020 sampai 2025 itu masa sapi kurus. Ya, jadi kita tahunya nggak nyangka kan 2020 masuk COVID. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah berpikir ada banyak pabrik yang drop, ada banyak orang yang menjadi kacau hidupnya waktu masuk COVID. Bahkan hamba Tuhan yang hebat pun ada yang meninggal. Betul. Gereja mengalami kegoncangan pada 2020. Sekarang tahun 2025.
Menurut nubuatan yang disampaikan Bapak Jonathan David, November 2025 masa sapi kurus selesai. Kita lihat Tuhan memelihara kita. Betul? Tetapi jangan tinggal tenang. Maksudnya bukan jadi khawatir saudara. Kita tetap harus tahu apa harus kita lakukan. Makanya kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling mendorong di dalam kasih. Kita harus mendorong semua orang ikut dalam pekerjaan baik. Menyelesaikan agenda Tuhan. Karena sebenarnya menurut firman Tuhan. Di dalam Ibrani 12 dikatakan. Sekali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi tetapi langit juga. Betul. Untuk menunjukkan semuanya itu. Ada orang-orang yang tidak tergoncangan. Yaitu saya dan kita semua. Amin. Semuanya merupakan sebuah kesempatan promosi. Jadi bagi Tuhan masa kegoncangan yang terjadi, yang ke depan akan terjadi 2020 sampai 2025 itu sapi kurus akan berakhir. 2025 sampai 2029 itu sapi berdarah. Berarti akan terjadi hal yang lebih buruk lagi ke depan. 2029 sampai 2033 itu masa sapi sekarat. Akan terjadi kegoncangan yang lebih lagi. Saudara kalau tahu sebenarnya kondisi bangsa-bangsa itu sedang goyang. Betul. Bahkan rekan saya di Belanda bilang pada saya, kakak harus tahu, kami di Belanda sedang menyiapkan perang. Hah? Setiap hari pemerintah kami menyatakan siap perang. Mereka sedang bikin pabrik senjata. Kita ngomongin ijazah palsu, ijazah asli. Betul gak sih? Aduh, itu semua cara-cara untuk membuat kita tidak bisa siap menghadapi ke depan ini. Tapi gereja harus mengerti apa yang Tuhan sedang sampaikan. Itu sebabnya kita harus saling memperhatikan, saling mendorong. Ya, harus supaya kita semua saling mendorong dalam kasih ya, dalam pekerjaan baik supaya kita tetap fokus kepada pekerjaan baik yang Bapa siapkan, panggilan Tuhan menghadirkan sorga di bumi ini. Itulah kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Enggak usah bingung apa yang menjadi kehendak Bapa. Di bumi seperti di sorga. Dimulai di rumah kita masing-masing, di tengah jemaat kita. Karena itu harus saling memperhatikan. Di bumi seperti di sorga ada damai sejahtera. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita yang datang dari Roh Kudus. Itu harus ada pertama-tama dalam hidup kita masing-masing. Amin. Coba cek dalam hidupmu saat ini. Apakah engkau saat ini mengalami damai sejahtera yang melimpah atau tidak? Apakah di dalam batinmu saat ini ada sukacita yang datang dari Roh Kudus atau tidak? Apakah di dalam batinmu ada kebenaran yang memerdekakan, yang membuat kita semakin suka melakukan kehendak Allah? Karena saat ini ekonomi memang sedang digoncang, segala sesuatu sedang digoncang. Dan saat seperti itu biasanya membuat umat Tuhan kalau tidak hati-hati ikut goncang. Karena itu mari kita saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Karena kalau kita lanjut sebentar nanti terus lanjutin. Ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan marilah kita saling menasihati. 1, 2, 3. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita perlu lihat jiwa-jiwa di luar. Tapi pertama-tama bereskan di dalam. Pastikan di dalam kokoh. Karena kalau di dalam kokoh kita akan berbuat dampak keluar. Sudah pasti. Sudah pasti. Ada banyak orang yang keluar tapi di dalamnya belum tentu. Itu sebabnya nasihat saya saat ini. Perhatikan pertama-tama kerajaan Allah ada di dalam batinmu, di dalam batinku. Ada pemerintahan Tuhan, ada kebenaran-kebenaran Tuhan, ada prinsip-prinsip kerajaan yang kita terima lewat pengajaran rasuli. Bukan kita mencari pengajaran kita sendiri.
Makanya jangan kamu jauh dari pertemuan ibadah. Banyak orang bilang, saya bisa kok lihat YouTube. Gak usah ikut ibadah, betul? Gak usah ikut ibadah raya. Tapi Tuhan bilang jangan jauhkan diri. Karena ketika kita bersama-sama mengikuti dalam ibadah raya, Tuhan katakan ada kuasa korporat. Kuasa kebersamaan itu nanti ada lagi saya sampaikan. Kita harus saling menasihati. Semakin giat. Kenapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat, Tuhan katakan sekali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja tapi langit. Akan terjadi kegoncangan di berbagai aspek. Aspek ekonomi, aspek politik, berbagai macam. Bahkan saudara lihat enggak bagaimana alam pun saat ini banyak alami kegoncangan. Saya lihat di Brebes saat ini. Saya lihat tanah bergerak. Saya melihat orang-orang nangis. Allahu Akbar katanya. Katanya Tuhan sampai kapan? Dari 17 April sampai hari kemarin masih bergerak. Rumah mereka yang kokoh hancur saudara. Bukan gempa, tanah bergerak. Sawahnya pindah. Semua tanah retak-retak. Bahkan kalau di Palu waktu itu mereka lagi masak tiba-tiba plus ke dalam. Ketutup lagi sama tanah. Tanah bergerak. Itu masih awal dari segala kegoncangan yang akan terjadi. Itu sebabnya kita harus menguatkan diri kita supaya kita bisa pergi keluar. Supaya kita bisa menolong mereka. Mereka tidak mengerti sapi kurus, sapi lembu, sapi sekarat dan sebagainya. Mereka tidak mengerti. Tapi kita diberikan supaya bukan kita takut. Ini menjadi kesempatan masa kita saling menguatkan, saling mendorong di dalam kasih, saling memperhatikan, saling menasihati, semakin giat melakukannya. Karena memang kegoncangan akan terjadi. Ya, harga-harga mahal, ya kita juga kena harga mahal, betul? Sama aja, tapi surganya ngasih berkat lebih banyak gitu aja. Bedanya, mau harganya makin tinggi, surganya makin kasih sama kita lebih banyak lagi. Amin. Jadi nggak perlu takut. Tuhan sudah bilang akan terjadi perbedaan. Saya nggak sempat lah karena banyak yang harus disampaikan ya saudara, tapi saya harus ngikutin dulu poin-poin ini ya. Tapi menjelang hari Tuhan yang mendekat, sekali lagi saya lanjut ya tadi ya. Jadi 2025 sampai 2029 itu masa sapi sekarat, sapi berdarah, sapi sekarat. 29 sampai 33 itu masa sapi mati. Setelah 2033 Bapak Jonathan David udah gak bisa lihat lagi. Kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi kita gak perlu takut. Karena Tuhan bilang akan ada perbedaan. Gak apa-apa lah, kita lihat aja ya supaya saudara jangan jadi takut dengar gini-gini ya. Yuk, mari Maleakhi 3 ayat 18 kita baca sama-sama. Maleakhi 3 ayat 18. Karena ini hubungannya dengan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke. Mari Maleakhi 3 ayat 18. Satu, dua, tiga. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan melihat kembali, ya. Lewat kegoncangan-kegoncangan yang ada. Memang betul ada sapi kurus, ada sapi sekarat, ada sapi berdarah, ada sapi mati. Kondisi akan semakin goncang karena Tuhan sudah menubuatkan di firman-Nya. Tetapi Tuhan bilang, kamu akan melihat kembali lewat semua kegoncangan yang terjadi. Tuhan akan buat, katakan dengan keras, Tuhan akan membuat antara orang benar dan orang fasik. Siapa itu orang benar? Saya dan saudara yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi enggak cukup dibenarkan. Orang benar adalah orang yang hidup di dalam jalan yang benar. Hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan yang saudara terima dari pemimpin saudara. Yang terhubung dengan dimensi rasuli. Itu nanti saya lanjutkan. Orang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Ingat baik-baik. Tuhan akan membuat perbedaan, akan ada langit terbuka. Jadi ketika Bapak Jonathan David tanya sama Tuhan, Tuhan dengan kondisi ini apa yang harus kami lakukan? Terus Tuhan bilang ada penghiburan, ada 2 dekade, 20 tahun masa open heaven, masa langit
terbuka bagi orang-orang benar. Kalau dikatakan 20 tahun dari tahun 2020 sampai 2040, ada langit terbuka, ada masa open heaven bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi tidak semua anak Tuhan akan mengalami dibedakan open heaven. Hanya orang benar, orang yang hidup oleh iman, orang yang hidup dari firman, orang yang mempelajari firman, bertekun di dalamnya, merenungkan siang dan malam. Dia bertekun dalam pengajaran rasul, itu nanti poin kedua. Itu penting sekali, supaya kita punya iman yang benar, bukan iman yang salah. Karena di tengah kegoncangan hanya orang yang hidup oleh iman yang dapat mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tanpa kita punya dasar keyakinan yang benar, tanpa kita terhubung dengan pengajaran rasuli, kebenaran-kebenaran yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan yang benar, yang akan kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari, kita akan berjalan di dalam jalan kita sendiri-sendiri. Maka kita tidak hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang saudara dapat karena saudara rajin merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang diajarkan oleh pemimpin saudara. Kenapa harus menerima firman yang diajarkan pemimpin? Karena kalau semua saudara mempelajari masing-masing, kita akan jalan sendiri-sendiri. Dan kita berkata, aku gak mau datang ibadah. Kenapa? Aku bisa lihat YouTube. Pagi Bapak Gilbert Lumoindong. Siang Bapak Philip Mantova. Malam siapa lagi? Debbie Bazir. Malam lagi Michael Wijaya. Bukankah banyak? Saudara bebas. Betul. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu pinjaukan diri dari pertemuan ibadah. Karena Tuhan sudah punya ketetapan. Setiap umat Tuhan harus ada dalam sebuah pengayoman keluarga rohani. Amin. Gak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Jangan jauhkan dari pertemuan ibadah kamu. Ya, kita lihat sebentar ayat 1 lagi sebelum melanjutkannya. Kisah 2 ayat 46. Kita baca sama-sama ya. Itu baru poin 1 ini ya. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kita sekarang enggak tiap-tiap hari. Ya, karena kita bersyukur dengan segala macam teknologi. Kita bisa mempelajari di rumah lewat Zoom, lewat segala macam. Tetapi tetap ada yang namanya kita tidak boleh menjauhkan dari pertemuan ibadah. Berkumpul di bait Allah itu bicara berkumpul dalam sebuah ibadah raya bersama-sama. Tetapi nanti di ayat 42, coba kita lihat. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tunggu, ayatnya satu lagi yang di rumah. Ayat berapa tadi ya? Siapa yang tahu ayatnya yang di rumah-rumah mereka? Ayat 47. Coba lihat yang 47 San, tolong. Kisah 2 ayat 47. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, iya, dan persekutuan. Bukan yang itu berarti. Ada yang di rumah-rumah saudara. Tadi saya sudah ada ayatnya. Ayat 46. Oh iya. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini berbicara ada pertemuan-pertemuan kita, ibadah bersama-sama secara korporat ya, seluruh jemaat. Supaya mereka bertekun dalam pengajaran rasuli, nanti poin 2. Tapi ada juga yang di rumah. Ini berbicara tentang pentingnya seluruh jemaat ada di dalam komsel. Permuritan di rumah-rumah. Ya, itu penting karena saya yakin sebagai pemimpin seperti Mbak Yus nggak bisa melihat kita langsung semuanya dia tangani. Dia perlu supaya setiap jemaat ada beberapa orang dipimpin oleh si A, beberapa orang dipimpin oleh si B, dimasukkan di rumah masing-masing. Supaya apa? Supaya tadi bisa saling memperhatikan, bisa saling mendorong di dalam kasih, ya, supaya mereka semua ikut dalam pekerjaan baik. Artinya agar setiap orang tidak nganggur, tapi setiap orang ikut bersama-sama di dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan, khususnya di dalam gereja lokal kita masing-masing. Ya, jadi saya sampaikan bagaimana saya diberi beban oleh Tuhan untuk mulai menanam pohon. Kami membeli 200 pohon sawo abiu, sawo Australia, ya kami tanam di Kampung Bahubang, Desa Situwangi, Kecamatan Ciamplas. Kayak saya beli itu pohon sawo abiu, sawo Australia, memang jarang ada di pasar karena itu yang dikonsumsi oleh banyak orang kaya. Jadi yang membelinya rata-rata orang kaya, di pasar nggak ada sawo itu. Makanya saudara bilang sawo abiu seperti apa? Memang jarang nggak ada di pasar. Ya itu biasanya mereka belinya langsung dari orang ke orang, ada orang-orang yang sudah tahu di mana ininya, tempatnya. Jadi ketika saya dapat dari Tuhan bahwa pohon itu ditanam, nanti di kebun itu ada sayur-sayuran, ada sayur ini, sayur itu, saya nggak cerita itu nanti. Tapi intinya saya taat pada Tuhan, kami coba menanam pohon abius seperti itu. Sudah ada yang memang akan menampungnya, menerima kalau kami panen, sudah ada yang menerimanya. Ya, bahkan mungkin nanti Lembang juga ikut membelinya. Mungkin nanti juga Sumedang, Soreang, dan Banjaran, dan sebagainya akan ikut membeli ya. Nah, itu ke depannya. Tapi yang paling penting adalah ketika dengar Tuhan ngomong, kami lakukan. Dan ternyata waktu kami coba lakukan, ada banyak kendala di kebun tersebut. Ya, ternyata waktu mau bikin air, airnya udah sampai 40 meter nggak ada air. Sementara kebun harus disiram. Masih ada pohon-pohon lain yang belum kami taruh ke tanah karena nunggu pupuk. Cari pupuk juga susah. Pupuk kambing, sekam itu gak gampang. Terus nyari orang yang mau. Gak gampang. Tapi saya bersyukur kita ke jemaat saya sampaikan ini. Mereka memberi diri sebagai volunteer. Itu orang-orang yang kerja ada yang jabatannya itu kayak manajer di kantor, mau pergi ke kebun saudara, macul, nanam, taruh ini, taruh itu, karena mengerti, menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Ya, saling mendorong dalam pekerjaan baik itu bukan hanya PI saudara. Ya, bukan hanya PI, apa yang Tuhan taruh di dalam gereja lokal, yang Tuhan taruh di pemimpin, ya, membutuhkan orang yang memberi diri. Dan saya bersyukur mereka atur sendiri, hari Selasa, hari Sabtu, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, si A, si B, si C, ya, pasangan-pasangan suami istri. Luar biasa. Dan mereka bukan orang-orang yang gak punya kerjaan. Mereka mau ada di kebun, bagiannya nyiram. Nyiram tanaman saudara. Nah, airnya kami tidak punya. Kami coba cari gali, waktu gak dapat 40 meter, kita mulai mikir, waduh, jadi harus didalemin. Ya, didalemin 52 meter, ada airnya, tapi sedikit. Mulai mikir lagi, semua berpikir dan semua mencari cara gitu. Saya melihat itu kan kayak gini ya ternyata kalau mereka menangkap. Jadi saya tidak dibuat pusing sendiri gitu. Mereka langsung mikir, mereka cari tahu sendiri. Lalu mereka kasih informasi dan mereka bilang sebaiknya begini dan begitu dan begini. Saya tunjuk PIC-nya bla 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 bla. Nah ini berbicara tentang bagaimana di dalam sebuah rumah rohani kita saling memperhatikan, mendorong dalam pekerjaan baik untuk melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, karena Tuhan sudah taruhkan pada saya. Ke depan karena ada masa sapi kurus, sapi sekarat, sapi mati, orang akan banyak stres. Jadi Tuhan bilang, buat
rumah kebun yang mendatangkan healing bagi orang-orang stres. Oh itu Tuhan. Ya nanti kamu buat itu, di situ ada kebun-kebun hasil yang selain bisa dijual, itu tempat di mana hasil-hasil kebun bisa dijual dan dinikmati. Nanti akan buka restoran-restoran kecil, kafe-kafe kecil. Tapi realita Tuhan akan kita bawa di sana. Oh itu Tuhan, iya. Jadi semua jemaat diajarin bagaimana mereka harus hidup dalam kebenaran sehingga mereka betul-betul mengalami ada realita Tuhan. Dan Tuhan bilang, restoran yang ada realita Tuhan tidak bisa disaingi oleh restoran lainnya. Itu yang Tuhan bilang. Oh itu Tuhan, iya. Kalau makanan enak semua restoran bisa. Kamu bisa kalah saing kalau restorannya hanya karena makanannya enak. Banyak yang lebih enak. Tapi bicara kehadiran Tuhan gak bisa dibandingkan dengan kehebatan teknik orang masak. Tuhan bilang bahkan teknik masak, makanan-makanan yang kamu jual adalah makanan-makanan yang sehat, yang berguna untuk masa depan. Mereka merasakan duduk. Kalau orang-orang dunia kan pakai ini ya, jimat, bukan jimat, apa sih? Pak, pesugihan ya. Pakai pesugihan jadi katanya restorannya pada laku kan. Kita bukan pakai pesugihan, pakai realita Tuhan. Supaya mereka yang stres mengalami jamahan Tuhan. Tuhan bilang ke depan orang akan banyak yang stres. Tapi kalau kamu bikin nanti ada saung-saungnya, mereka duduk lesehan. Kita kasih kopi sambil ngomong, tapi sebenarnya realita Tuhan sedang kita alirkan. Tuhan bilang, tapi juga membuat jemaat juga bisa memiliki sesuatu yang masa depan gak jadi miskin, kita juga bisa memberkati mereka. Itu salah satu pesan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu akan dibuat beda. Kenapa? Kamu hidup dari apa yang aku firmankan. Ya, jadi waktu airnya gak ada, otak langsung jalan kan. Aduh diapain lagi nih, diapain lagi. Kata mangnya gini, harus diperdalam bu. Terus kalau diperdalam, jaminan ada air? Belum tentu. Hah? Belum tentu. Terus berapa kami harus bayar kalau mau diperdalam sampai 60 meter? 4 juta. Saya mikir 4 juta tapi tidak ada jaminan air. Kan itu membuat kami berpikir kan. Terus kalau nggak ada air gimana Pak setelah 60 meter? Cari titik lagi Bu. Cari titik. Terus cari titik lagi, kami bayar lagi. Ya bayar. Sehari 250.000 untuk bayar tukang. Terus sampai ketemu berapa hari? Ya tergantung ketemu titiknya. Kalau 6 hari nambah 1,5 juta lagi, tapi tidak ada air lagi kan, ada jaminan enggak? Belum tentu juga Bu. Itu membuat saya disadarkan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa disuruh Tuhan, usahakan pelihara Taman Eden yang sebesar Iran dan Irak. Belum ada sumber pompa, belum ada teknik apapun juga, enggak ada sekam, enggak ada kotoran kambing, betul enggak? Enggak ada pompa air. Kok Tuhan percayakan? Berarti mereka bisa menciptakan sesuatu dari firman-Nya. Jadi Tuhan bilang kamu akan dibawa ngalamin segala sesuatu dari firman-Nya. Oh gitu Tuhan. Jadi gimana? Minta dong kata Tuhan. 52 meter gak usah digali lagi, muncul airnya bilang. Ya udah saya bilang, ayo sekarang doa. Minta sama Tuhan supaya 52 meter tidak digali lagi, airnya diperbanyak. Mujizat terjadi saudara. Tadinya kita udah mikir, tiba-tiba Mas Joko bilang, Bu apa nih? Airnya udah mulai keluar Bu, udah berapa jam airnya mau keluar Bu. Wah kita semua tepuk tangan. Kita belajar tentang bagaimana bergantung kepada Tuhan dalam segala aspek. Mau musimnya buruk, mau musimnya bagus, gak masalah. Yang penting dengar Tuhan ngomong apa. Kami dengar itu dan kami bersyukur. Itu salah satu cara kita bersama-sama membangun satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendorong di dalam pekerjaan baik, termasuk untuk melakukan proyek ke depan. Karena kita ingin justru menjamah banyak orang lewat apa yang Tuhan suruhkan. Poin kedua, melalui kesetiaan dan ketekunan kita bersekutu dengan sesama saudara-saudari seiman dan bertekun dalam pengajaran rasuli, pasti ada dampak yang sangat nyata bagi kita, bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Itu sudah pasti. Jadi tindakan kecil yang kita lakukan sekarang, kelihatannya kita terlibat aktif di ibadah, benar? Terlibat aktif dalam proyek-proyek yang Tuhan sampaikan. Kelihatannya kayak kecil ya. Nah, terus di komsel-komsel kayak kecil, tapi lihat dampaknya. Kalau kita taat kepada Tuhan, Mbak Kensi yang gak ada apa-apanya aja.
bisa dipanggil sama Mister Hebat dari Jepang? Ya enggak, berarti kita semua juga Tuhan bisa pakai. Amin. Yang paling penting dengar suara Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita baca sama-sama ayat 42. Ya saya tidak bisa terangkan banyak ayat ya karena kita waktu ya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, melalui kesetiaan kita bertekun, bersekutu dengan sesama saudara-saudari seiman. Tapi ditambah juga mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang menyebabkan ada dampak yang luar biasa. Kenapa? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa pengajaran rasul-rasul penting? Karena sekarang ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di mana-mana. Semua orang bebas membaca dari internet, betul? Ada banyak yang membuat kita jadi pusing 7 keliling. Ya, jadi bingung nih, yang mana yang harus saya lakukan? Tapi ketika setiap jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya rasul adalah orang yang menerima anugerah rasuli dari Tuhan. Dipilih dan ditetapkan Tuhan. Dibentuk dan dicetak Tuhan. Saya nggak bisa panjang lebar, hanya sedikit aja dulu. Jadi rasul itu bukan pilihan manusia. Itu Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan. Orang ini dibentuk, dicetak, diproses sama Tuhan. Untuk dia betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan. Sehingga dia dipertemukan dengan sekelompok orang. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku. Ia memberitakan kabar baik kepada A, B, C. Ia memberikan kabar baik kepada orang sengsara. Dan akibatnya orang yang menerima kabar baik ini juga akan memberitakan kembali. Bahkan membangun kota-kota. Akhirnya muncullah sekelompok orang yang memiliki pemahaman yang sama. Ini yang saya maksud bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena kalau kita tidak bertekun, apa yang disampaikan oleh pemimpin, contoh Mbak Yus nyampain, saudara tidak bertekun, tidak memberikan bobot yang berbeda, tidak punya sikap hati yang lapar dan haus, ingin mengenal Tuhan lebih lagi, bahkan ingin menyatukan pikiran kita dengan pikiran yang Tuhan sampaikan kepada pemimpin, itu penting sekali, sangat penting. Saya melatih jemaat, Suni Emi, saya bilang, miliki sikap hati Suni Emi. Suni Emi artinya menyatukan pikiran dengan sang pembawa firman. Itu sebabnya pembawa firman harus terhubung dengan pengajaran rasuli. Supaya dia tidak menangkap sendiri-sendiri. Kalau enggak bikin pusing 7 keliling. Jadi ketika dia memberi bobot yang berbeda. Bapak ibu saudara sekalian datang beribadah hari Minggu. Siapkan tanah hati yang subur. Tanah hati yang lembut. Mau diajar. Membuka hati terhadap Roh Kudus. Mau belajar. Lapar dan haus ingin mengenal dia. Lapar dan haus ingin melakukan apa yang dia bukakan. Begitulah sikap jemaat yang datang baik ketika ibadah raya maupun ibadah di rumah-rumah. Pastikan tanah hati kita selalu lembut, subur. Saya kalau dengar firman, saya belajar mencatat baik-baik. Berikan bobot yang berbeda. Sikap hati saya lapar dan haus, saya catat. Saya tahu ini udah diajarkan, saya catat, saya buka hati saya. Roh Kudus tolong aku untuk bisa menangkap apa yang kau sampaikan lewat pemimpin saya. Rasul yang kau tetapkan. Saya catat, saya ulang kembali. Saya deklarasikan di dalam doa. Tuhan terima kasih. Engkau akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan terima kasih. Sekali lagi Engkau akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi tapi langit juga. Untuk membuktikan, menyatakan ada orang-orang yang tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Itulah aku bersama jemaat yang Tuhan percayakan. Bersama orang-orang
yang mau memberi diri untuk diayomi lewat hidupku. Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun kegoncangan akan datang, segala sesuatu akan datang. Mau sapi kurus, sapi berdarah, sapi mati. Aku berkata kepadamu, aku tidak takut dengan semuanya itu. Karena aku tahu Engkau akan membuat perbedaan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan, mari cek hidupku. Perhatikan Tuhan, apakah ada cara berpikirku yang tidak benar. Aku minta selaraskan cara berpikirku Tuhan dengan kebenaran yang daripadamu. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah kerajaan Allah yang Tuhan sampaikan. Itulah orang benar yang akan dibedakan. Itulah orang-orang yang pada masa-masa 2 dekade 20 tahun dari 2020 sampai 2040 mereka menjadi orang-orang yang hidup di bawah langit terbuka. Kita akan dibedakan oleh Tuhan. Memang kita lihat semuanya itu, tapi kita akan hidup dari apa yang Tuhan firmankan. Kita akan dibedakan justru pada masa seperti itu. Tuhan berkata, ini loh orang-orangku, orang yang benar yang hidup dari apa yang aku firmankan. Mereka orang yang beribadah kepadaku dengan tulus. Artinya hidup sehari-hari kita semuanya dipersembahkan kepada Tuhan untuk menyelesaikan rencananya bumi seperti di surga. Saya dapat itu. Jadi saya beri bobot yang berbeda. Kalau saya mendengar, saya beri bobot yang berbeda. Saya dengar rekaman, saya tulis, saya catat, saya bawa di dalam doa. Dan saya aplikasikan dalam hidup saya. Saya tanya pada Tuhan, Tuhan mana nih Tuhan dalam hidupku Tuhan yang belum selaras dengan kebenaran-Mu. Karena aku orang benar harus hidup dalam jalan yang benar. Sebagai pemimpin, saya harus jadi contoh. Saya harus jadi teladan. Karena saya minta sama Tuhan, akurasi hidup saya Tuhan. Koreksi hidup saya. Saya bilang pada orang-orang, pada jemaat, kalau engkau melihat ada sesuatu di punggungku yang belum bisa aku lihat, tolong kasih tahu. Bawa di dalam doa. Karena Tuhan sedang bangkitkan orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya kita semua akan terus memiliki pengenalan akan Tuhan yang sama. Dasar keyakinan yang sama. Banyak gereja tidak mengajarkan hal ini. Kenapa? Sekarang semua orang mau bebas. Free. Jangan atur saya. Saya udah hebat. Saya udah pinter. Saya udah tahu. Saya bisa dengar ini, dengar itu, dengar ini. Jangan ajari saya. Banyak yang seperti itu? Banyak. Akibatnya semua jemaat datang ibadah, nyanyi-nyanyi, hore-hore kelihatannya mantap. Tapi ditanya apa yang kamu yakini tentang apa yang kamu terima dari pemimpin. Bingung. Gak punya dasar keyakinan yang sama dengan pemimpin. Gimana kita akan bergerak bersama-sama. Karena yang Tuhan akan bangkitkan adalah bukan satu-satu orang, tapi tubuh Kristus. Tubuh itu bicara DNA-nya sama, artinya nilai-nilainya sama. Makanya harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, baru mereka juga bisa bersekutu. Karena mereka memiliki dasar keyakinan yang sama, mereka belajar hal yang sama, membuka hati mau ditegur. Enggak jadi gini, begitu ditegur langsung pundung. Nah itu berarti tidak memiliki pengajaran yang sama. Coba lihat Efesus 4 ayat 11 sampai ayat. Enggak usah panjang ya, nanti waktunya habis. Efesus 4 ayat 11. Seharusnya sampai 16, tapi mungkin kita enggak bisa. Saya enggak akan terangkan satu-satu sampai panjang, hanya beberapa poin saya ingin sampaikan dari ayatnya. Kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Jadi sebenarnya pelayanan jawatan rasul, nabi, dan jemaat dibangun di atas dasar para rasul, gembala, penginjil, semuanya pengajar, diberikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Supaya kita mencapai kesatuan iman. Kalau kita tidak punya kesatuan iman, ketika Gunawan memperhatikan Mbak Yus, gening Mbak Yus gitunya. Popi memperhatikan Mian, kan si Mian teh gitu. Tince ngeliatin Santi, si Santi teh gitu. Semuanya punya persepsi masing-masing, kacau gereja. Kacau. Karena tidak terima pengajaran rasul yang sama. Itu yang nyebabin gereja pecah. Gontok-gontokan, saling tersinggung. Tapi kalau menerima pengajaran yang sama, waktu kita bilangin, oh iya, aduh terima kasih, oh iya gitu. Karena punya nilai yang sama. Karena belajar hal yang sama. Bayangin, kalau suami sama istri, suami ke gereja A, istri ke gereja B. Pulang-pulang si suami bilang, Pak kudu kieu Pak. Papa teh kudu kieu gitu. Ini kieu misalnya tuh. Si Papa bilang, "Enggak gitu. Saya mah dari si Ibu Yus juga begini, ABCD. FGH, Pak." Wah, bisa bertengkar mereka. Karena mereka menerima pengajaran yang berbeda-beda. Tapi tujuan ini pengajaran rasul bertekun supaya mencapai kesatuan iman. Cara kita memandang, apa yang kita yakini, persepsi kita, ya kalau istilah bilang paradigma kita, sikap hati kita memiliki nilai yang sama. Karena kita bertekun dalam pengajaran yang sama gitu. Sehingga kita mencapai kedewasaan penuh. Bahkan kita itu tidak lagi diombang-ambing. Buka YouTube, pagi bilang, begini, begitu. Siang, Pak Philip Mentova bilang, begini, begitu. Kan liar sendiri. Pusing sendiri ya. Saya ngomong liar sendiri, mungkin arah Cimahi suka pakai liar, pakai ngomong campur-campur Sunda gitu ya. Jadi tanpa sadar kebiasaan, liar maneh mah katanya gitu. Jadi suka gitu tanpa sadar. Jadi mereka mikir sendiri. Sorenya dengerin Erastus Sabdono. Makin liar. Malam dengerin siapa lagi entahlah gitu. Kan jadi diombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran. Ya, yang seharusnya betul mah. Yang betul tuh seharusnya mau Pak Gilbert, mau bla 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 bla. Kalau mereka ambil prinsip firman, ketika kita dengerin tidak bikin liar. Tapi membuat iman kita semakin teguh. Berpegang kepada kebenaran. Amin. Sehingga kita semakin bersatu dalam satu tubuh. Rapi tersusun ya. Enggak ada yang pergi karena ditegur sama Mbak Yus. Enggak ada yang marah karena ditegur sama Popi. Enggak ada yang jadi kecewa karena ditegur sama Mbak Santi. Pemimpin masing-masing memimpin semuanya. Mereka membuka hati. Iya, saling menasihati. Saling mendorong dalam kasih. Terus mereka punya pengajaran yang sama. Akibatnya apa? Mereka mudah bergerak bersama-sama. Tapi kalau tidak menerima pengajaran yang sama, pasti pusing, pasti bikin bentrok. Tapi Tuhan ingin kita semua justru rapi, tersusun. Semuanya diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Jadi itulah yang Tuhan kehendaki.
Di dalam Efesus 2 ayat 19, kita lihat sebentar sebelum masuk ke poin 3. Poin 3 kita tutup. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, yang seharusnya terjadi ketika kita ibadah maupun di rumah-rumah ibadah besar, hubungan kita satu dengan yang lain, bukan seperti organisasi, tetapi hubungan kita seperti keluarga. Yang saling memperhatikan, bahkan saling menegur. Ya, bukan berarti istilahnya kalau keluarga kan gini ya. Kalau anak saya datang ke rumah, ngelihat rumah saya bocor. Mah, ini bocor. Oh iya benar harus dibetulin. Aduh tapi mama gak punya uang. Dia punya uang. Ah biarin itu mah tanggung jawab mama. Kan mama yang punya rumah. Itu bukan anak yang baik. Terus anak kalau punya kekurangan saya marahin langsung pergi tinggalin saya. Itu bukan anak yang baik. Anak yang baik dia lihat, duh rumah bocor. Dia lihat uang dia. Mah kira-kira segini cukup enggak? Aku punya uang segini. Si mama bilang, ya aku punya segini. Yuk. Jadi malah dia ikut serta melihat apa yang kurang, membangun supaya semakin mantap. Begitulah yang namanya keluarga. Ya, Tuhan tuh mau kita semua bukan lagi merasa orang asing dan pendatang. Ya, kita tahu bahwa memang Tuhan menetapkan setiap jemaat harus ada di dalam rumahnya masing-masing secara rohani. Ya, jadi saudara nggak gini, kali ini pindah berjemaat di Lembang. Gara-gara dimarahin, pindah ke GMC. GMS, GMC. GMS. Banyak nggak sekarang yang begitu? Banyak. Kemah Daud, pindah kemana lagi. Habis dari situ, pindah kemana lagi. Tidak mengerti tentang penetapan Tuhan, tentang rumah rohani. Ya, saya kan gak boleh gini, gak enak jadi anak Pak Simanjuntak mah. Mendingan jadi anaknya Pak Jokowi. Oh, enak, lalu saya pergi tinggalin bapak saya. Karena saya pengennya, kan gak begitu benar. Artinya apapun yang ada di rumah rohanimu di sini, inilah keluarga rohanimu. Engkau bukan orang asing, karena itu mari saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendorong di dalam kasih, saling menguatkan, memberi diri untuk mau dinasihati. Setelah kita belajar tentang kebenaran firman, mari sampaikan firman yang kau terima, yang kau alami untuk boleh menguatkan yang lain. Ketika melihat kekurangannya bukan dipakai untuk ngomongin tapi dibawa untuk mendoakan dan menguatkan. Sehingga kita bisa bersama-sama bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Benar? Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Benar enggak? Di dalam kitab Yoel dikatakan, generasi yang Tuhan akan bangkitkan di akhir zaman. 2 dekade. Sebenarnya waktu kita tinggal sedikit. Tinggal berapa tahun lagi, Cing? 15 tahun lagi. Kan 20 tahun dari tahun 2020. Sekarang udah 2025, berarti waktu kita tinggal 15 tahun lagi. Open heaven. Open heaven itu hanya 15 tahun. Dan itu hanya terjadi bagi orang benar. Yang bertekun dalam pengajaran rasuli. Yang menghidupi kebenaran. Yang akhirnya dia punya iman yang mengalahkan dunia. Dia menjadi orang yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Hidupnya sehari-hari bukan untuk cari untung. Kalau terlibat di dalam proyek rumah rohani, tidak untuk cari untung. Bersedia menjadi volunteer. Bersedia walaupun gak dibayar. Saya sampai kadang-kadang terharu, saya lihat ya. Kami lagi melakukan pemilahan sampah. Kami ingin mensejahterakan kota. Saya memang diberi beban oleh Tuhan memperhatikan tentang kota saya. Karena Cimahi itu sekarang udah tempatnya gak sanggup menampung sampah. Sampah di rumah saya sudah berbulan-bulan tidak pernah diangkat. Bukan saya gak mau bayar, dibilangnya udah penuh tempatnya. Itu membuat saya harus berpikir, berdoa.
Dan Tuhan kasih tahu, ya kamu harus berbuat sesuatu. Dan ternyata ada juga orang-orang yang seperti itu. Dan akhirnya kami ketemu dengan wali kota, kami ngobrol bla bla bla. Saya bertemu dengan Pemkot ya tentang lingkungan hidup dan sebagainya. Ya walaupun berdeta ya saya ngikutin dorongan Tuhan. Saya bergaul, saya bersama-sama dan saya sampaikan. Ini yang saya lakukan di dalam jemaat. Apa yang saya lakukan? Saya bilang kami mulai mengajarkan jemaat pisahkan anorganik dan organik. Saya sekarang kalau lihat ada bekas botol aqua atau apa-apa, langsung ambil cak 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 cak. Bukan saya pemulung, saya ngerti memang harus membersihkan semuanya. Gitu. Kalau kotak bekas makanan langsung saya ambil, saya tipiskan sampai tipis. Gitu. Dan saya terharu lihat jemaat, ibu yang udah umur 73 tahun, ikut melakukan, membereskan sampah-sampah yang sudah dibawa oleh jemaat. Jemaat, lalu kami ambil dari sekolah BPK, kami ambil dari mana-mana, pokoknya kami ambil untuk juga terus dipilah-pilah. Saya lihat ada ibu 73 tahun, ada guru BPK, ada ini, gak dibayar semuanya saudara. Gak dibayar. Mereka mau beresin semuanya. Lalu saya lihat kemarin di rumah saya, udah sampai setinggi-tinggi gini saudara. Udah di plastik, udah dibersihin. Saya nggak mau di rumah saya banyak sampah. Jadi saya bilang tolong dibersihin dari rumah-rumah, lalu di sini dikumpulin. Udah tinggi-tinggi segitu saudara. Karena mobil yang bawa sampah nggak mau kalau kita hanya punya sampah sedikit. Harus sampai berapa, satu mobil lah, satu colt besar. Tapi saya melihat bagaimana jemaat mulai menangkap. Kita akan menjadi jemaat yang membawa pembaharuan atas kota dan bangsa. Usahakanlah kesejahteraan kota kita. Bukan hanya berdoa, benar nggak? Kamu harus berdoa dan mengusahakan. Dan apa yang kurang sejahtera di kota Cimahi saat ini? Sampahnya. Karena itu kami usahakan lakukan. Jadi kami mulai buat, jemaat diajar untuk membuat kompos. Kami punya kebun. Jadi komposnya dibawa ke kebun. Berarti rumahnya bersih nggak? Bersihlah, kebunnya nanti subur. Iya, ada kompos. Terus uangnya jadi ada uang itu ternyata bukan sampah jelek, sampah itu emas kata orang yang ngerti. Iya, sampah itu emas asal diolah. Dan sekarang mulai ada artinya. Ya sampah-sampah itu ya. Jadi semuanya mau kaleng-kaleng, mau botol-botol, mau apapun. Jadi saya terbiasa kalau ada lihat seng, Juli ini laku, pisahin. Ini laku, pisahin, apa-apa pisahin. Yang gak bisa berguna baru dibuang ke tempat sampah. Ya, nah, jadi saya mau sampaikan, kita adalah keluarga rohani. Keluarga rohani artinya terlibat di dalam apa yang menjadi agenda Tuhan lewat rumah rohani di sini. Coba cek apa ya, tadi Popi lakukan ini itu merupakan bagian keterlibatan mendukung apa yang Tuhan taruh, betul? Di dalam pemimpin untuk membawa pengaruh terhadap Cibodas dan sebagainya. Mungkin yang lain ada lagi, Linje. Saya dengar dari Mbak Yus, kamu punya hati yang memberi diri kepada Tuhan, luar biasa. Biarpun Mbak Yus dikasih Tuhan untuk bikin sekolah PAUD, bukan PAUD, PKBM, kalau nggak ada orang yang memberi diri bisa terlaksana? Nggak bisa. Tapi saya dengar dari Mbak Yus, dia memberi hidupnya. Padahal gajinya udah lebih gede di Bala Keselamatan. Bener nggak? Iya kan? Udah lebih gede dulu. Dia memberi diri. Nah, Tuhan cari orang-orang seperti itu. Supaya kita dari keluarga saling mendorong, menguatkan. Hidup kita semakin utuh, semakin sesuai dengan prinsip firman. Lalu kita semua semakin ikut dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita untuk mengubahkan kota dan bangsa. Tiap-tiap gereja berbeda-beda. Mungkin gak semua pendeta disuruh kayak saya mulai mikirin sampah. Tapi saya diberi oleh Tuhan untuk mikirin sampah. Ya, dan ketika Pemkot tahu saya mengajarkan jemaat tentang memilah sampah, dia bilang, wah terima kasih Bu. Ternyata pendeta-pendeta mikirin kota. Terus saya bilang, oh iya, itu memang sudah ketetapan kami. Membawa kesejahteraan atas kota. Jadi nggak boleh membiarkan pemerintah kerja sendiri. Wah makin bangga pemerintahnya. Ya kalau dilihat kita, saya bilang, jadi saya sekarang sedang bicara kepada para pendeta-pendeta di Cimahi.
untuk mereka paham tentang bagaimana membenahi kota. Beberapa pendeta udah mulai memberi diri dan kami mulai bergerak bersama-sama. Jadi kesatuan tubuh Kristus tidak selalu bicara perayaan Paskah lah, Natal lah, apa enggak selalu yang kayak gitu. Ya, tapi proyek apa yang Tuhan kasih untuk kita pemerintah, kota bisa lihat gereja berfungsi. Ya. Sekarang masuk ke poin 3. Ini terakhir ya, selesai. Melalui kesetiaan dan ketekunan kita, ya, dalam saling mengasihi, saling membuka diri dan membuka diri terhadap pengajaran rasuli. Jadi poin 1, poin 2 kita lakukan, maka gereja Tuhan akan semakin berdampak. Amin. Itu yang Tuhan sampaikan. Ketika kita semua, kalau kita lihat ada banyak nih ayat, saya nggak mungkin sampaikan satu dengan yang lain di sini karena sudah banyak, waktunya sudah habis. Ya, saya akan sampaikan bagaimana Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16 itu ayat penutup. Kita baca sama-sama ya. Jadi ingat poin 1 tadi, kita nggak boleh ada yang menjauhkan diri. Amin. Kita harus betul-betul ikut di dalam ibadah raya maupun persekutuan di rumah-rumah. Yang keduanya, kita bukan hanya ikut ibadah lalu kita persekutuan di komsel, tapi tekun dalam pengajaran rasuli. Supaya kita punya kesatuan iman, tidak comot sana, comot sini. Sehingga kita bisa saling menasihati dengan benar. Tidak menasihati menurut persepsi sendiri, tapi menurut kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan juga lewat pemimpinmu. Yang ketiga, ketika kita ada dalam kondisi poin 1, poin 2, kita akan jadi gereja yang berdampak. Mari Kisah 5 ayat 12 sampai 16. 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Dia semua baca semuanya supaya tidak ada yang pasif. 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Tuhan bilang dampak yang luar biasa akan terjadi. Bukan hanya sampah kita tangani, betul? Bukan hanya masalah kebun-kebun kita tangani. Bukan hanya masalah penginjilan-penginjilan kita tangani. Tapi kita akan bergerak bersama-sama. Bahkan dikatakan akan ada demonstrasi kuasa yang dahsyat. Orang-orang akan ditambahkan Tuhan. Mereka takut tapi bukan berarti mereka menghina. Justru mereka menghormati kita. Bahkan Tuhan akan tambahkan orang-orang yang akan datang di dalam kumpulan kita. Pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Menjulang tinggi di atas bukit-bukit, di atas gunung-gunung. Dan segala bangsa akan datang berduyun-duyun. Mereka berkata, mari kita pergi ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ke rumah. Kembali lagi, rumah. Jadi gereja bukan organisasi. Gereja adalah organisme, kumpulan orang-orang percaya yang satu hati, satu pikiran, bertekun dalam pengajaran rasuli. Sehingga bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan sampaikan lewat pemimpinnya. Lalu mereka memberi diri bergerak bersama-sama, saling memperhatikan dan tidak saling menghakimi. Dan tidak saling menjelekkan. Mereka punya dasar keyakinan yang sama. Di dalam kitab Yoel dikatakan, justru generasi yang Tuhan bedakan adalah generasi seperti kuda balapan. Mereka berlari fokus dengar suara Tuhan. Mereka barisannya tidak terputus. Bahkan mereka tidak berbelok dari jalan-jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Teratur barisannya. Yang seperti ini kata Tuhan. Tidak pernah ada sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada lagi sesudah itu. Artinya kegerakan rasul-rasul Tuhan bilang. Itu Tuhan akan buat justru yang seperti ini. Artinya kalau zaman waktu itu mujizat-mujizat terjadi. Orang-orang dibawa keluar ke jalan-jalan. Disembuhkan, mujizat terjadi. Tuhan bilang generasi
generasi akhir zaman justru yang Tuhan hidupkan di masa dekade ini, di masa langit terbuka. Tuhan bilang mereka bukan hanya membawa orang-orang di jalan-jalan, rasul-rasul melakukan mujizat, tapi seluruh jemaat juga akan diperlengkapi dan akan melakukan demonstrasi kuasa di rumah Abiu, di tempat sampah, di sekolah-sekolah, di PKBM, dimanapun kita berada. Tuhan katakan justru bukan rasul lagi, karena engkau sudah terhubung dengan dimensi rasuli. Dampak gereja akan luar biasa. Kita tidak ada waktu untuk tersinggung lagi. Kita tidak ada waktu untuk sakit hati. Tapi yang ada adalah bagaimana kita mau mengampuni, kita saling mengasihi, saling mendorong, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan semua memiliki dasar keyakinan yang sama. Kita punya satu hati, satu pikiran. Kita akan bergandengan tangan. Bukan lagi hanya di rumah ini, tapi akan datang katanya. Dibawa kemana? Dari kota-kota, dari sekitar Yerusalem. Datang berduyun-duyun. Mereka dibawa keluar. Tapi Tuhan katakan yang terjadi justru lebih dahsyat lagi dari itu. Yang seperti itu kata Tuhan tidak pernah ada sebelumnya. Artinya kalau hanya sampai orang-orang dibawa keluar, disembuhkan, itu udah pernah ada. Tapi Tuhan bilang yang generasi nanti ke depan ini, kita adalah generasi terakhir. Waktu kita 15 tahun lagi. Langit terbuka. Sesudah itu saya nggak tahu. Bapak Jonathan David juga tidak tahu. Karena itu gunakan 15 tahun ini. Jangan main-main lagi dengan waktu. Beri dirimu untuk terus bertekun. Mengikuti kebenaran-kebenaran rasuli. Hidup dalam jalan-jalannya. Tekun di dalam doa. Dalam hidup dalam kebenaran. Karena kalau kita sehati, kita hidup dalam kebenaran, kita akan punya otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Apa yang terjadi pada zaman kisah Rasul, Tuhan bilang, yang seperti itu tidak pernah ada. Artinya akan ada kegerakan yang jauh lebih besar dari zaman kisah para Rasul. Itu yang Tuhan bilang, dan itu yang Tuhan sampaikan di dalam batin saya. Tuhan bilang bersiaplah. Kalau saya belum lihat saat ini, saya lihat kita.com. Saya lihat anak-anak sakit, orang-orang kanker, orang-orang mereka bisa nangis. Saya hanya bilang Tuhan kasihan. Tuhan bilang stop, hanya bicara kasihan. Ini waktunya kamu para pemimpin siapkan diri kata Tuhan. Bangkitkan generasi yang bukan seperti dulu, bahkan lebih dari yang dulu. Makanya kalau saya nyanyi gini, nyatakanlah lagi lebih dari yang dulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Mari bangkit berdiri. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang nyatakanlah. Nyatakan. Inilah yang Tuhan akan kerjakan. Gerejanya, umatnya. Lebih dari yang dulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami, di antara kami. Ini doaku, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah sekali lagi sambil imajinasikan. Haleluya. Nyatakanlah lebih dari yang dulu, lebih dari yang dulu. Firman Tuhan berkata, aku akan lakukan lebih dari yang dulu. Perbuatanmu yang
ini doaku. Nyatakanlah sekarang, ini doaku, ini doaku, ini doaku. Nyatakanlah sekarang. inilah menjadi doa kami Tuhan. Engkau berkata Tuhan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi juga Engkau berkata pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, menjulang tinggi di atas gunung-gunung dan bukit-bukit lainnya. Kami tahu inilah masa depan gereja. Engkau yang membawa setiap kami Tuhan, setiap jemaat. Tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tidak ada lagi yang tidak mau diajar di dalam komsel-komsel, persekutuan di rumah-rumah. Tidak ada lagi orang-orang yang tidak lapar. Semuanya lapar dan haus akan Tuhan. Ingin mengenal Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat terus membersihkan kami Tuhan, memurnikan kami Tuhan, membuat kami bisa bangkit menjadi gereja Tuhan yang sehati, yang sepikir, saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, dalam pekerjaan baik, sehingga sungguh Tuhan tidak ada satu pun di antara kami yang tidak ikut menyelesaikan agendamu. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami bersatu hati mau ikut di dalam agendamu. Kau berkata, aku menyertai kamu. Angkat tanganmu. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan, bicaralah jauh lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga tidak ada jemaat yang takut akan hal-hal yang ada, tapi kami semua justru semakin menyerahkan hidup kami untuk hidup dipimpin oleh Roh, hidup dalam jalan-jalan-Mu. Sementara kan kami, saya doa untuk persembahan ya Sandi. Enggak usah, langsung berkat ya. Saat ini juga Tuhan, Engkau yang melihat setiap umat-Mu di tempat ini. Praise God. Beri dirimu, ambil keputusan di hadapan Dia. Kau katakan pada Dia, ini aku Tuhan. Aku mau hidup sebagai orang benar. Aku mau hidup di dalam rumah rohani. Aku terus mau bertekun sehati sepikir bersama-sama dengan keluarga rohaniku di tempat ini. Bergerak bersama-sama menyelesaikan apa yang menjadi agenda Tuhan. Karena itu percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Berbagai kemampuan, kreativitas, inovasi-inovasi yang akan kita lakukan. Tuhan sudah sediakan supaya bumi seperti di sorga. Kota kita akan dialami zaman Tuhan. Oh, komunitas-komunitas tempat di mana kita tinggal akan alami lawatan Tuhan. Orang-orang yang kita layani juga akan menjadi pasukan Tuhan yang gagah perkasa. Yang akan bersama-sama bergerak menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.
Inilah saatnya Indonesia mengalami gelombang kebangkitan rohani yang lebih besar sehingga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 20 tahun bukan angka kebetulan. Ketika Ishak punya pergumulan karena Ribka mandul, 20 tahun kemudian Ribka melahirkan Esau dan Yakub. Seorang bernama Yakub berubah namanya menjadi Israel itu 20 tahun kemudian. Dan Bait Suci Salomo selesai dalam waktu 20 tahun. Apa hubungannya dengan National Prayer Conference 2005? Kita berdoa waktu itu. 50% kita minta orang di Indonesia mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan kita percaya tahun 2025 setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Mendorong dalam pekerjaan yang baik. Amin. Baik, baik, kita akan bacakan pengumuman untuk minggu depan. Petugasnya song leader Ibu Kristina, singernya Ibu Mian dan Desi, musik Kak Sultan, Bapak Eder dan ya, Rama. Reporter Ibu Kristina, asernya kaum bapak, operator LCD-nya
multimedia Ibu Santi dan tim, doa Ibu Minten dan Ibu Gensi, Ketua Satgas Bapak Teguh. Ada doa online hari Selasa, ya, jam 7. Baptisan akan diadakan hari Minggu tanggal 18, ya, Mei 25, bagi jemaat yang rindu untuk menerima baptisan, mohon untuk menghubungi Ibu Kristina di sekretariat. Pertemuan Pasutri hari ini, ya, akan ada pertemuan Pasutri di ruang sekolah minggu, ya, setelah ibadah ini. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan, ada kotak persembahan di luar, silakan. Mohon tidak untuk setiap jemaat datang ibadah pada tepat pada waktunya. Ya. Mungkin itu pengumuman untuk hari ini, dan Ibu Yus tidak akan bersama dengan kita. Nah, itu ya, mungkin itu saja. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semua. Oh ya, untuk besok Minggu ibadah gabungan, ya, ibadah gabungan.